Pemirsa, Kejaksaan Agung diminta membongkar semua perkara yang diduga dimainkan Zarof Richard, termasuk praktik mafia peradilan lainnya. Desakan itu mengacu pada temuan barang bukti di rumah Zarof Richard yang dinilai syarat tanya. Selengkapnya dalam Benang Merah Zarof Richard, pintu masuk bongkar mafia peradilan. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya, dari mana hasilnya, apa karena jual beli perkara atau karena suap. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan. Penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard oleh Kejaksaan Agung seakan membuka pintu masuk membongkar praktik mafia peradilan yang dilakukan oknum penegak hukum. Mengiringi penangkapan itu ditemukan pula uang tunai senilai lebih dari 900 miliar rupiah dan emas batangan antam seberat 51 kg di rumah Zarof Richard. Temuan tersebut seketika menyuguhkan tanya, bagaimana Zarof Richard memperoleh semua itu? Kuat dugaan, gepokan uang dan emas-emas batangan itu didapat Zarof Richard dari pihak-pihak berperkara yang menggunakan jasanya. Zarof Richard menyebut aset panas itu ia kumpulkan dari tahun 2012 hingga dirinya pensiun pada 2022 lalu. Belakangan terungkap Zarof Richard disebut sebagai maklar kasus yang sanggup mempengaruhi keputusan hakim sesuai kepentingan pengguna jasanya. Bila berkaca dari jumlah aset yang ditemukan itu, dapat dibayangkan berapa perkara yang ditangani Zarof Richard. Andai satu perkara ia mendapat 5 miliar rupiah, maka ada lebih dari 180 perkara yang ia pegang. Jumlah ini tentu hanya perkiraan kasar saja. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Richard disebut memperoleh upah sebesar 1 miliar rupiah. Zarof Richard diringkus setelah penyidik mencokok 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. Menyertai penangkapan 3 oknum hakim itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik dan menemukan uang tunai senilai 20 miliar rupiah. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya, dari mana hasilnya, apa karena jual beli perkara atau karena suap atau kemudian karena faktor-faktor yang lain gitu loh, supaya tidak muncul berbagai spekulasi, tidak muncul berbagai fitnah, tetapi justru dalam rangka membantu untuk menuntaskan perkara ini. Jadi sangat penting gitu ya untuk menelusuri sumber-sumber keuangan tadi itu, sumber-sumber dari kejahatan tadi itu, termasuk juga bahwa yang dilakukan adalah bagaimana penyidik ini menjadikan satu upaya pemberantas mafia peradilan itu tidak sekedar retorika, tidak sekedar ya artifisial, tetapi betul-betul otentik gitu ya, supaya ke depan tidak terulang. Karena diksi kosakata bahwa mafia peradilan itu sudah lama terungkap. Ujung cerita kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang melibatkan 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mantan pejabat MA Zarof Richard, dan sejumlah tersangka lain tampaknya masih jauh dari kata selesai. Diyakini banyak informasi penting yang belum sepenuhnya terungkap dari para tersangka. Bisa jadi keterangan mereka bakal menyeret nama-nama lain yang terkait langsung kasus tersebut maupun kasus berbeda. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan. Bagaimana caranya? Kita dorong si tersangka ini untuk berani ngomong yang sebenarnya. Kalau ternyata ada ketakutan atau ada keberanian, audit terkait putusan-putusan. Lakukan misalnya oleh jajaran Mahkamah Agung memeriksa tentang kasus ini, termasuk juga bagaimana penyidik berani untuk memperluas cakupan pemeriksaan penyidikannya.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mencermati model yang diperbuat Zarov Rikar memiliki kemiripan dengan jaringan bandit peradilan yang pernah diproses hukum pada tahun 2017 silam yang kala itu melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kemiripan Zarov Rikar dan Nur Hadi, yakni keduanya bukanlah seorang hakim Mahkamah Agung, namun perannya sebagai makelar kasus membuat mereka memiliki pengaruh kuat terhadap putusan hakim. Bagi pemerhati hukum, khususnya pemantau peradilan, penangkapan Zarov Rikar ini bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Karena kalau kita cermati lebih lanjut, pola yang dilakukan oleh Zarov ini hampir serupa dengan yang dilakukan oleh jaringan mafia peradilan lainnya yang pernah diproses hukum pada tahun 2017 lalu, yaitu Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, di mana keduanya meskipun bukan merupakan hakim, tapi memperdagangkan pengaruhnya untuk bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan antara pihak yang sedang berperkara dengan hakim yang sedang menangani perkara tersebut, yang mana itu membuka ruang negosiasi di mana outcome-nya adalah putusan pengadilan yang menguntungkan salah satu pihak tersebut. Kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang menyeret 3 oknum hakim PN Surabaya dan mantan pejabat MA Zarov Rikar boleh jadi layaknya puncak gunung es praktik-praktik pencoleng peradilan. Meski begitu diakui, tak mudah bagi pihak-pihak berwenang mengalirkan angin perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sebab untuk mengarah ke sana, tidak sekedar butuh langkah besar dan berani, namun juga kemauan segenap pihak. Dengan begitu, solusi permasalahan hingga ke akar persoalan dapat digapai. Meskipun jaringan mafia peradilan itu pernah ditindak oleh aparat penegak hukum, tapi praktiknya masih tetap ada sampai saat ini. Ada 2 kemungkinan yang ICW lihat di sini. Pertama, memang tidak pernah ada kemauan dari diri Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi secara besar-besaran di lembaganya. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut hakim atau jaringan mafia peradilan lainnya itu tidak pernah menyasar sampai aktor intelektualnya. Sehingga lagi-lagi kami harus katakan bahwa penangkapan Zarov Rikar ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk membongkar jaringan mafia peradilan yang lebih luas di internal Mahkamah Agung. Mendambakan Republik ini memiliki sistem peradilan yang ideal hingga terciptanya kesatuan hukum dan meningkatnya akses masyarakat pada keadilan bukanlah mimpi yang tidak mungkin diwujudkan. Apalagi sejak tahun 2000 silam, reformasi peradilan telah berjalan. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan.